اتقوا الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, jamaah kajian Masjid Imam Syafi'i Mojokerto, rahimani Allahu iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Di malam hari ini, setiap Jumat yang kedua di setiap bulannya, kita mengkaji sebuah kitab yang berjudul Al-Wasatiyatu wal-I'tidal, sikap pertengahan dan sikap adil, wa atharuhuma, dan apa pengaruh yang ditimbulkan oleh keduanya ala hayatil muslimin, di atas kehidupannya kaum muslimin, atas kehidupan kaum muslimin, yaitu sebuah kitab yang disusun oleh Ma'ali Syekh yang mulia Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syekh hafizahullahu ta'ala, dan beliau adalah Wazir Asy-Syu'un Al-Islamiyah wa Da'wati wal Irsyad, Menteri Urusan Keislaman, Dakwah dan Bimbingan, Sabikon dulunya, yang mana beliau beberapa tahun menjabat sebagai Menteri Urusan Keislaman, Dakwah dan Bimbingan. Kita masih dalam pembahasan bab tentang Asbabut Thabati alal Wasatiyah. Apa saja sebab-sebab seorang bisa teguh istiqamah di atas ajaran al-wasatiyah, ajaran sikap pertengahan. Bahwa dijelaskan oleh Syekh yang pertama adalah kalau seorang ingin bisa istiqamah dan teguh di atas ajaran Islam yang mengajak kepada kita untuk mengambil sikap pertengahan, yang pertama adalah yang harus ditempuh, awalan ma'rifatul manhajis sahih. Wajib bagi kita untuk mengenal dan mempelajari metode beragama yang benar, minal kitabi wa sunnah, yang mana metode beragama yang benar itu diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, wa kalami ahlil ilmi rasikhina fih, dan diambil juga dari perkataannya ulama-ulama yang mereka sangat memahami tentang manhaj tersebut. Dan ini sudah kita bahas. Kemudian poin yang kedua yang menjadikan kita bisa tegar dan teguh di atas sikap pertengahan, kita tidak menjadi orang-orang yang ekstrim, baik ekstrimnya itu al-ifrat maupun at-tafrid. Baik ekstrimnya itu al-ifrat, yaitu menempuh jalan al-ghulu, bersikap berlebih-lebihan dalam beragama, maupun menempuh jalan yang sebaliknya, yaitu at-tafrid. Yang dimaksud at-tafrid adalah melalaikan agama
sampai kehidupannya tidak pernah mau diatur dengan aturan agama. Bahkan mereka sengaja tidak mau mendatangi majelis-majelis ilmu agar tidak tahu tentang urusan agama. Dua kutub ini, dua sisi ini tercela. Baik sisi al-ifrat, yaitu kelompok yang berlebih-lebihan dalam beragama, sampai mereka jatuh kepada pengkafiran, mengkafirkan sesama muslim yang dianggap tidak sefaham dengan mereka, maupun at-tafrid, melalaikan agama, hidupnya hanya untuk mencari kepuasan dunia, hidupnya hanya untuk bekerja mencari nafkah saja, tidak pernah ingat agamanya. Jangankan untuk para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah haji ataukah untuk berumrah ataukah untuk berzakat, salat pun tidak pernah diperhatikan. Dua kutub ini tercela karena tidak menempuh jalan al-wasatiyah, sikap pertengahan. Maka sebab yang kedua yang bisa menjadikan kita tegar di atas sikap al-wasatiyah, kita menempuh jalan pertengahan, adalah quwwatul ilmi wattabahhuru fih. Seorang memiliki kekuatan ilmu, pondasi ilmu yang kuat, dan ilmunya seperti samudera. Karena siapa yang berilmu, maka akan bertambah sikap pertengahannya, sikap adilnya. Seorang itu kalau berilmu, dia akan jauh dari sikap ghulu dan akan jauh dari sikap melalaikan, akan jauh dari al-ghulu dan akan jauh dari al-jafa. Jafa itu melalaikan agama. Kemudian yang ketiga sudah kita bahas juga, ats-tsalits adalah quwwatul akli. Seorang yang kuat akalnya, dia mau menggunakan akalnya untuk berpikir, untuk menimbang, maka dia akan mengambil jalan pertengahan. Jalan al-ghulu atau al-ifrat itu tercela, berlebih-lebihan di dalam beragama. Kemudian jalan at-tafrid atau al-jafa, melalaikan agamanya, juga tercela. Maka seorang yang kuat akal pikirannya, maka dia akan berjalan di atas jalan pertengahan, jalannya Rasulullah SAW, jalannya para sahabah, jalannya para tabi'un dan tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama yang mengikuti as-salafus salih hingga di masa kita sekarang ini. Sekarang yang kelima, yang keempat, mohon maaf, ar-rabi'u, yang keempat, yang menjadi penyebab seorang bisa tegar dan teguh serta istiqamah di atas manhaj al-wasatiyah adalah an-nadharu. Dia mau melihat fi tajarubin nas, melihat kepada pengalaman-pengalaman yang telah dialami oleh manusia, wa tarikh, dan dia mau melihat sejarah perkembangan umat manusia. Bagaimana itu? Dijelaskan di sini. Orang itu apabila mau belajar dari pengalaman orang lain, maka dia akan selamat. Kalau seorang itu mau belajar dari pengalaman orang lain, bahkan dia akan sukses. Kalau seorang itu belajar dari pengalaman orang lain. Bukankah di tengah-tengah kita sering kita dengar ucapan sebagian dari al-hukama, orang-orang yang bijak, mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya, pengalaman adalah guru yang terbaik. Ini adalah qaulul hukama, ucapan ahli-ahli hikmah yang bijaksana. Bahkan ada yang mengatakan di masa sekarang ini, kehidupan manusia adalah universitas kehidupan bagi dirinya. Dia belajar dari hidup, bagaimana dia bisa hidup, bagaimana dia bisa bertahan hidup, bagaimana bisa meraih kebahagiaan hidup. Itu dia belajar dari pengalaman, dan kehidupannya merupakan universitas abadi bagi dirinya. Dia terus belajar di dalam kehidupan ini.
Maka jalannya yang keempat adalah dia melihat. Dia memperhatikan kepada pengalaman-pengalaman yang dialami oleh manusia dan juga sejarah. Makanya istilahnya proklamator kita, dan ini istilah yang bagus, Bapak Insinyur Haji Soekarno rahimahullah wa ghafara lahu, semoga Allah merahmati beliau dan mengampuni dosa-dosa beliau. Presiden pertama kita, beliau mengatakan jas merah. Apa arti singkatannya? Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jas, jangan sekali-kali merah melupakan rah sejarah. Dan betul, orang yang lupa sejarah itu biasanya lupa diri. Dia lupa dengan jasa-jasa orang lain. Dia lupa dengan orang-orang yang pernah menolong dirinya, membantu dirinya. Jangan sampai pernah demikian para jemaah. Mungkin di antara antum panjenengan ya, yang hadir ini bapak-bapak, dulunya orang tuanya tidak mampu, kemudian disekolahkan oleh pamannya atau bibinya atau kakeknya atau neneknya, atau bahkan orang yang tidak kenal dengan keluarganya mau membiayai sekolahnya. Jangan lupakan sejarah, jas merah. Sebab di dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, la yashkurillah man la yashkurin nas. Tidaklah dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak mau dan tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Jadi kalau kita ditolong orang, kita diam saja, bahkan mohon maaf ya, bahkan sekarang ini banyak yang seperti pepatah mengatakan, jangan kamu tolong anjing yang kecepit, dia akan apa? Menggigit dirimu ya, kata-kata mutiara. Anjing yang kecepit itu loh, kalau kita bantu lepas, kita yang digigit. Jadi sekarang ini banyak orang yang tidak mau menolong saudaranya, takut digigit. Jadi luar biasa di zaman sekarang ini, banyak orang yang tidak berilmu, tidak mengerti ilmu agama. 10 kali dia ditolong, 1 kali tidak ditolong digigit itu. Maksudnya tahu paham maksud saya? 10 kali orang ini telah ditolong oleh saudaranya. Kemudian saudaranya yang menolong 10 kali itu, sekali tidak mau membantu, dicaci maki, dihina, diolok-olok, disebarkan aibnya di sana dan di sini. Na'udzubillahi min dzalik. Maka orang yang tidak mau berterima kasih kepada manusia tidak dianggap bersyukur kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh kemudian mengatakan, Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala kemudian berkata, wa ma hasala fihi, dan apa saja yang didapatkan fihi di dalam sejarah, min mihanin, baik itu berupa ujian dan cobaan, wa fitanin, maupun berupa berbagai macam fitnah, ujian hidup, itu ada dalam sejarah umat manusia. Wa ma hasala, dan juga apa yang didapatkan dalam sejarah manusia, min islahin, berupa islah, adanya orang-orang yang memperbaiki kondisi umat, adanya manusia-manusia yang melakukan islah, melakukan perbaikan-perbaikan, itu ada. Jadi ada di sana manusia yang merusak, dan banyak di sana manusia yang melakukan islah, berupaya melakukan perbaikan-perbaikan. Tinggal kita mau bergabung di softnya siapa? Softnya Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain, atau kita berada di softnya Rasulullah SAW, softnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, para sahabat, para tabi'un, para tabi'ut tabi'in, as-salafus salih, para ulama 4, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan ulama-ulama sunnah dari masa ke masa, atau kita justru bergabung dengan softnya mereka-mereka yang merusak, yang kegiatannya adalah al-ifsad, melakukan pengerusakan di muka bumi. Ini kita tahu dari mana ini? Dari sejarah. Kaum yang merusak dan kaum yang memperbaiki. Kaum yang melakukan ifsad dan kaum yang melakukan apa? Islah. Pinjam Al-Qur'annya saya tunjukkan ayat-ayatnya. Mushaf ya, satu.
Tulisannya gede. Nggih. Insyaallah. Baik. Mari kita kaji bersama sedikit ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dengarkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qila lahum," dan apabila dikatakan, disampaikan kepada mereka, "La tufsidu fil ard," janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Qalu, mereka menjawab. Siapa ini yang menjawab? Jadi awal-awal surat Al-Baqarah itu berbicara tentang pertama sifat-sifat al-muttaqun, al-mu'minun, orang-orang beriman, orang bertakwa. Lalu disinggung sifat-sifat al-kuffar, al-kafirun, orang-orang kafir. Lalu setelah itu disinggung sifat-sifat siapa? Yang terbanyak ini justru al-munafikun, kaum munafikun, yaitu kaum yang mereka yudhirul Islam, menampakkan keislaman mereka seakan-akan mereka adalah muslim, akan tetapi walakinnahum yubtinunal kufur, mereka menyembunyikan kekufuran pada diri mereka. Inilah kaum yang sangat bahaya, musuh di dalam apa? Selimut, lebih bahaya daripada musuh yang terang-terangan memusuhi. Allah mengatakan, qalu, mereka berkata, ketika diucapkan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan islah, melakukan perbaikan-perbaikan, bukan kaum yang merusak. Apa jawab Allah? Ala innahum, ketahuilah sungguhnya, humul mufsidun, mereka lah orang-orang yang merusak, walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak menyadarinya, tidak merasa kalau mereka itu melakukan kerusakan, pengerusakan. Masih ingat ceramah saya beberapa waktu yang lalu ketika saya menjelaskan bahwa penggundulan hutan, kemudian tanah-tanah resapan semuanya didirikan bangunan, kemudian dicor dengan semen-semen, dan juga membuang sampah sembarangan di sungai, di selokan, di sungai kecil, di saluran air yang ada di persawahan. Itu tidak seberapa dibandingkan kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan maksiat, khususnya asyirku billah, khususnya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena penggundulan hutan itu akan menyebabkan tanah longsor dan banjir, butuh waktu. Butuh waktu itu. Bertahun-tahun baru terjadi apa? Banjir dan tanah longsor. Saya sebutkan, tapi saya tidak mau menyebut nama kotanya. Mungkin nanti tidak sepakat dengan saya. Padahal saya ingin menyebutkan contoh ya. Tapi cari sendirilah. Saya pernah dapat cerita dari seorang ikhwan jamaah saya dari sebuah kota. Kurang lebih dari sini perjalanan, kalau dari sini ya, 7-8 jam. Beliau datang ke rumah saya cerita. Kata beliau, di kota kami, di kabupaten kami sudah lebih, ini pada berapa tahun yang lalu, kurang lebih 4-5 tahun yang lalu, sudah lebih dari 20 tahun kami tidak pernah merasakan banjir. Kabupaten kami tidak pernah banjir lebih dari 20 tahun. Sekarang kami merasakannya. Bahkan di beberapa daerah yang berada di dataran tinggi pun sekarang banjir. Dataran tinggi loh, bukan dataran rendah, banjir. Kenapa itu terjadi? Sebabnya penggundulan hutan yang sudah terjadi bertahun-tahun. Lalu persapan tidak ada lagi sekarang. Didirikan bangunan, semuanya sudah di apa? Di semen, bukan di paving. Kalau paving masih lumayan untuk persapan. Kemudian sampah dibuang di sembarangan tempat. Ini pelajaran buat kita Bapak dan Ibu. Mulai dari sekarang setelah mendengarkan ceramah saya ini, buanglah sampah pada tempatnya walaupun jauh. Niatkan karena Allah, kita ingin menjaga kelestarian alam semesta ini yang diciptakan oleh Allah, nanti akan kita wariskan kepada anak-anak kita. Saya kasihan nanti adik-adik anak-anak kita ini 20 tahun lagi sudah mewarisi pencemaran yang rusak, ekosistem yang rusak, alam yang sudah tidak lestari lagi, sudah hancur berantakan, tanah yang tidak subur lagi, dan seterusnya. Butuh waktu kan? Kerusakan alam disebabkan perbuatan ini. Tapi untuk maksiat tidak, sehari bisa hancur. Kalau sudah datang azabnya Allah Subhanahu wa taala, 1 hari bisa apa? Hancur lebur. Kalau sudah datang azabnya Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, ya, sering disampaikan oleh para ulama bahwa efek negatif dari kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan itu lebih luar biasa dibandingkan dari penggundulan hutan, dari hilangnya persapan-persapan, dari mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab dalam membuang sampah-sampah mereka. Fa inna hadza yantiju anhu al-ihtimamu biluzumil wasatiyyati wal i'tidal. Maka hal ini melahirkan sikap al-ihtimam, punya dan menaruh perhatian untuk biluzumil wasatiyyati wal i'tidal, untuk selalu berpegang, tidak meninggalkan al-wasatiyah, sikap pertengahan, wal i'tidal, dan sikap adil. Jadi dengan kita mengetahui sejarah itu, fa insyaallah akan lahir manusia-manusia yang punya ihtimam, punya perhatian untuk dia berpegang dengan al-wasatiyah, sikap pertengahan, wal i'tidal, dan sikap adil, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Li'anna tarikha, karena sungguhnya sejarah, fihi, di dalamnya ada tajarub, ada berbagai macam pengalaman, kathiratun, yang pengalaman-pengalaman itu sangat banyak, damiyatun, bahkan pengalaman tersebut pengalaman berdarah. Siapa yang belajar sejarah raja-raja dari dulu ya, raja-raja itu sejarah berdarah, kelamnya apa? Perebutan kekuasaan. Bukan hanya perebutan kekuasaan antara yang kalah dengan raja yang sudah naik tahta, tapi juga antara anak-anak raja, betul tidak? Itu apa sebabnya? Islam belum dikenal oleh mereka. Mereka hanya kenal yang namanya dunia. Sehingga yang diperebutkan oleh mereka bukan akhirat. Mereka tidak berlomba-lomba untuk mendapatkan akhirat, tapi yang diperebutkan apa? Urusan dunia. Padahal kalau mereka tidak bertempur ya, bagi-bagi kekuasaan, kan sama-sama nikmatnya ya. Ya kalau misalnya mereka sudah ngerti apa namanya, bagi-bagi kekuasaan, itu kan sama-sama nikmatnya. Ya udah, kamu jadi raja, saya jadi patihnya, kan enak pada Jawa. Tidak perlu bertengkar. Kalau bertengkar, apa yang habis? Energi habis. Pembangunan di kerajaan itu tidak terjadi. Coba lihat. Panjenengan baca sejarah tidak? Ya, kisahnya Ken Arok dengan siapa itu? Bukan dengan Ken Dede, sama dengan apa? Bukan Arya sama. Pokoknya yang Ken Arok kan dibunuh ya. Tunggul Ametung dan seterusnya. Entah kisahnya 50 atau tidak, yang jelas ada perebutan seperti itu. Majapahit berapa kali runtuh. Kerajaan-kerajaan berapa kali runtuh. Siliwangi berapa kali uji coba pembunuhan dan seterusnya. Baca sejarah para jamaah supaya tahu, bahkan di zaman raja-raja Islam pun demikian. Mereka ingin saling apa? Menguasai, na'udzubillahi min dzalik. Maka Islam mengajarkan kepada kita untuk kita belajar dari sejarah. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Wa fihi, dan di dalamnya tajarubu, ada berbagai macam pengalaman juga, kathiratun, yang banyak, qatilatun, pengalaman yang di dalamnya ada pembunuhan. Wa fihi tajarub, dan di dalamnya juga ada pengalaman, kathiratun, yang banyak. Jadi ada tajaribu, pengalaman-pengalaman yang banyak, kathiratun, sholihatun, namun pengalaman itu pengalaman yang baik. Wa muslihatun, dan pengalaman yang berisi perbaikan-perbaikan, baik dan memperbaiki. Siapa contohnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mulai lahir para jemaah, itu unta-untanya suaminya Halimah Sa'diyah itu langsung larinya kencang. Saat bayinya Rasulullah SAW, jadi Rasulullah masih bayi, digendong oleh siapa? Sayyidah Halimah Sa'diyah dari kabilah Sa'di.
Unta yang dahulunya sebelumnya lemah ketika pergi ke Mekah mencari bayi itu lemah. Jalannya pelan-pelan menjadi jalannya apa? Semangat. Bahkan tanaman-tanaman di dusunnya Halimah itu mulai tumbuh hijau. Kemudian kambing-kambing, onta-onta, hewan ternak mereka itu susunya mulai keluar. Gemuk-gemuk, berkah melimpahi mereka. Kenapa para jemaah? Belum Rasulullah diutus. Belum Rasulullah berdakwah ini, tapi Allah sudah melimpahkan keberkahan karena akan lahir, bukan akan lahir, karena akan besar di situ, akan datang di situ seorang Nabi Allah yang terakhir, keberkahan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kalau kita menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Tentu keberkahannya lebih banyak, akan lebih banyak lagi keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti baca para jamaah, kalau tadi yang saya bacakan tadi kan awal-awal surat Al-Baqarah ya tadi. Surat Al-Baqarah ayat 11 dan 12. Nanti dibuka dalam surah Al-A'raf. Al-A'raf itu surat nomor 7. Ayatnya kalau tidak salah 96. Saya bacakan di sini ya. Ayat nomor 96. Allah menyatakan, mari kita baca. Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura, dan seandainya sungguh penduduk negeri-negeri, kampung-kampung, amanu wattaqau, mereka mau beriman dan bertakwa. Apa itu? Beriman dan bertakwa. Sebagian besar mufassirun mengatakan amanu itu adalah bertauhid. Karena orang beriman itu pasti bertauhid. Orang yang beriman kepada Allah itu tauhid. Jadi iman yang pertama itu adalah masalah apa? Tauhid. Iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya sungguh penduduk negeri-negeri itu mau beriman, yaitu bertauhid dan bertakwa. Bertakwa itu apa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kalau takwa yang disebutkan oleh Al-Imam Thalaq bin Habib rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah, kamu beramal mentaati Allah, ala nurin min Allah, berdasarkan cahaya dari Allah, tarju thawab Allah, dan kamu harapkan pahala di sisi Allah. Wa an tatruka maksiat Allah, dan takwa itu kamu meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah, ala nurin min Allah, berdasarkan cahaya dari Allah, takhafu iqab Allah, karena kamu takut hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawab Allah bagi orang-orang yang mau beriman dan bertakwa? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sungguh benar-benar kami akan bukakan kepada mereka keberkahan-keberkahan minas sama'i wal ard, dari langit dan bumi dibuka keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya beberapa waktu lalu, saya lupa ya, melihat potongan video ini. Coba dicari nanti Bapak-bapak. Sekarang ini banyak anak-anak muda itu, Masya Allah. Dia cerita tentang pengalamannya pribadi sebelumnya itu mabuk, ngepil koplo, pengangguran, dicaci maki dia pokoknya. Di masyarakat itu direndahkan. Kemudian dia diberi Allah hidayah sadar. Apa yang dilakukan para jemaah? Pemabuk-pemabuk ini beli mentok, entok itu tahu. Beli mentok. Dia pelihara mentok. Sekarang menjadi kaya raya, Masya Allah. Jutaan per bulan sudah didapatkan olehnya. Pelihara mentok, Pak. Jangan ketik itu, sekarang sudah buahnya. Bahkan ada beberapa peternak kambing yang pembesaran itu, sekarang juga menambah bisnisnya mentok. Kenapa? Karena sisa pakan kambing itu tidak terbuang loh untuk mentok. Tidak usah beli makanan untuk mentok itu. Bahkan mentok 10 dengan jantan 1. Jadi mentok itu para jamaah kalah kita ini. Satu jantan bisa menguasai 10 mentok betina itu. Pacarnya 10, istrinya 10, kuat. Kita istri 1 aja nggak sanggup. Ini istrinya 10 ini. Dan subhanallah mentok ini mengalahkan ayam. Produksi telurnya itu banyak. Dan dagingnya juga apa? Banyak. Kalau pintar masak juga rasanya enak. Di sebagian daerah saya pernah diundang untuk walimahan. Saya tanya, ini seperti daging tapi kok bukan daging. Ini mentok Ustaz. Oh Masya Allah mentok. Rica-rica atau apa, tidak paham. Enggak alot, enggak usah coba dicoba. Saya coba empuk.
Karena saya sekarang kalau alot nggak mau saya daging alot-alot itu. Gigi saya sakit, gusi saya sakit, sudah mulai usia berarti. Sudah hampir 50, 49 ya saya. Ya Allah. Jadi coba Allah akan berikan keberkahan. Allah akan bukakan, kata Allah, kami akan bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Saya sering sampaikan ini di beberapa masjid. Tolong dicamkan, kata Ibnu Katsir, barokatin minas sama adalah al-qatru, al-mator, turunnya hujan. Nuzulul mator. Kemudian wal ardi, keberkahan dari bumi adalah apa? Tumbuhnya tanaman. Inilah keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan utusan-utusan Allah, mendustakan Al-Qur'an dan Sunnah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka bima kanu yaksibun, disebabkan apa yang mereka dahulu perbuat, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, man nadhara fiha, barang siapa yang melihat pengalaman manusia dan sejarah mereka bi ainil insaf, dengan mata atau pandangan yang objektif. Al-insaf itu pandangan yang adil. Wajada, maka dia akan mendapatkan bi quwwati aqlihi, dengan kekuatan akalnya, wa idrakihi, dan kekuatan pengetahuannya dia, anna man najaha, sesungguhnya seorang yang sukses, yang berhasil adalah kana mu'tamidan, adalah seorang yang dia menyandarkan dirinya alal wasatiyati, di atas ajaran pertengahan Islam, di atas ajaran pertengahan yang diwariskan oleh Islam. Fi qaulihi, baik dalam ucapannya, wa amalihi wa ilmihi, baik dalam ucapannya, fi qaulihi, baik dalam ucapannya, wa ilmihi, baik dalam ilmunya, wa aqlihi, maupun dalam akalnya, wa idrakihi, maupun pengetahuannya. Kalau kita mengikuti manhaj Islam, yaitu sikap pertengahan, maka insyaallah kita akan sukses para jemaah. Saya ambil contoh ya, saya ambil contoh. Ahlu sunnah itu pertengahan antara kelompok apa? Al-Khawarij, yang bergambangan mengkafirkan sesama muslim, dan kelompok apa? Al-Murji'ah, yang mengatakan bahwa keimanan manusia itu sama, mau ahlu maksiat, mau bukan maksiat, sama. Itu ahlu sunnah pertengahan, bersikap di tengah-tengah mereka. Kemudian ajaran Islam itu pertengahan antara ajaran al-Yahud wan Nasara, ajaran orang-orang Yahudi dan ajaran orang-orang Nasrani. Saya tidak menyebutkan pertengahan antara Taurat dan Injil, tidak. Karena Taurat dari Allah, Injil dari Allah, Nabi Musa juga diutus Allah, Nabi Isa juga diutus Allah, dan Nabi Musa dan Isa tidak mengajarkan Yahudi dan Nasrani, tidak mewariskan agama Yahudi dan Nasrani. Karena Nabi Isa agamanya Islam, Nabi Musa juga agamanya Islam. Isa Muslim, Musa juga Muslim, Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga Muslim. Ini yang keempat. Maka kita disuruh melihat kepada pengalaman manusia dan sejarah. Saya tidak tahu, tapi kurang lebih ya, sekitar tahun 1994, 1994. Ketika itu saya kuliah di IAIN Ampel Surabaya, Fakultas Syariah. Di Surabaya mulai ada waktu itu Indomaret pertama, belum ada Alfamart. Saya tidak tahu apakah pemiliknya satu atau itu dua pemilik yang berbeda, kemungkinan sih dua pemilik yang berbeda. Tapi lihat, Alfamart memandang dan melihat pengalamannya Indomaret. Kemudian di apa itu? Diapakan? Di ATM, amati, tiru, modifikasi. Kalau panjenengan perhatikan, sebagian toko itu ada yang laris Indomaretnya, ada yang laris apa? Alfamartnya. Dan mereka pintar itu. Mereka pintar, dari warna mereka beda, dari harga, Masya Allah itu. Jadi ada, kalau panjenengan canggih ya, cari harga yang murah di sini dan di sini, enak dapat murah semuanya itu.
Dan lebih murah daripada toko yang lain. Jangan ambil yang tidak murah. Jadi kita harus hafal harga itu. Saya beberapa waktu sarung yang di toko-toko itu 100.000, di situ dijual 70.000 pada zaman. Dia langsung menghubungi pabrik sarungnya. Pabriknya senang, promosi gratis, tidak usah bayar. Coba kalau promosi di televisi atau radio kan bayarnya. Promosi di Indomaret, seluruh Indonesia ada nanti dia. Sarung atlas, sarung mangga, ya kan? Subhanallah, gratis. Sebagian pabrik ada yang promosi lewat ustadz atau kiai. Beberapa ustadz pakai baju, nanti dilihat, nanti pas ceramah di zoom gede. Waladu, Ustadz Safik apa gitu ya, langsung tenar bajunya itu, dan seterusnya. Berapa kiai begitu bagi-bagi sarung mangga dan seterusnya, promosi. Lihat, pesaing itu jangan merusak, tapi dia amati saja bagaimana cara kerja pesaingnya dia, tiru, ya, amati, tiru, modifikasi, amati, tiru, modifikasi ATM. Saya dapat cerita banyak dari orang-orang yang seperti itu, sukses Pak. Makanya setiap di situ ada Indo pasti ada Alfa, setiap ada Alfa pasti ada apa? Indo di dekatnya, tidak jauh-jauh banget. Panjenengan misalnya ya, ini sate kok laris, buka sate persis sudah. Tapi nggak boleh menipu, sate Madura mau sampai duduk orang Madura, nggak boleh. Ya, kalau dikitnya sate seperti sate Madura atau bagaimana lah, sate Maduranya dikasih tanda petik, itu masih boleh. Ya, tanda petik sate Madura. Nah, sampai wong Jawa enggak, ini gayanya seperti sate Madura, seperti itu. Boleh. Seperti rumah makan Padang itu kan banyak. Di Pare itu yang laris malah bukan orang Padang asli. Yang laris justru orang Pare yang rumah makannya dinamakan rumah makan Padang. Saya tanya itu, kenapa? Karena bumbunya dia lebih berani pedas. Orang Pare senang pedas, akhirnya laris. Yang satu tidak berani pedas. Orang Pare tidak suka manis, akhirnya kurang laris. Subhanallah. ATM ya pada jemaah, amati, tiru, modifikasi. Toyib, kita tunggu adzan dulu. Dan antum pernah tahu lah, dulu zaman tenarnya Kiai Haji Zainuddin MZ rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau wa ghafara lahu dan mengampuni dosa-dosa beliau. Itu banyak dai itu niru gaya ceramahnya sama Zainuddin. Yo laris sih. Berarti orang kita ini gampang gampang ini, padahal bukan aslinya loh. Harusnya kan yang laris cuma Pak Zainuddin saja, Kiai Zainuddin, tapi ternyata yang niru-niru juga laris itu. Subhanallah, tiru Pak. Ya, itu ada orang jualan pentol laris, jualan pentol, tapi izin dulu Mas, aku tak jualan pentol Mas, gak usah saingan dewi. Wis pokok lek sampai entek, engko tak arahne dengan aku entek arahne di sampean. Wis padha laris Mas. Insyaallah malah kita diberkahi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya cerita setelah adzan bagaimana di Timur Tengah khususnya di Arab Saudi, mereka itu sering bukan kong kali kong, sepakat Pak. Kalau kong kali kong kan buruk ya, sepakat untuk saling bantu-membantu sesama pedagang. Kalau di sini kan enggak. Kalau di sini tidak, mereka saingan yang tidak baik, sampai dukun-dukunan kalau di sini. Kalau di Saudi tidak ada saingan tidak baik. Mereka ingin sama-sama mendapatkan rezeki dari Allah, justru laris semuanya. Nah, ini kita dengarkan adzan lebih dahulu, sesudah adzan insyaallah kita lanjutkan sebentar insyaallah.
Tayyib. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pengalaman yang ana dapatkan mungkin bisa ana tularkan atau ana sampaikan ketika kami sekeluarga tinggal di Kerajaan Arab Saudi di Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, baik ketika saya tinggal di kota Makkah Al-Mukarramah maupun tinggal di kota Al-Mubarras. Masya Allah, orang-orang Arab memang tidak semuanya soleh atau baik. Ada saja yang tidak baik, sama juga seperti di negeri kita. Hanya bedanya, keimanan mereka kepada Allah itu lebih daripada kita. Tauhidnya mereka lebih bagus, iman mereka lebih kuat. Bahkan iman mereka kepada takdirnya Allah itu kita kalah. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ana beberapa kali beli tiket untuk perjalanan pulang ke Indonesia. Itu apabila tempat pembelian tiket itu agennya dia tidak ada, itu saya disuruh ke tempat tiket yang lain. Di sana ada. Bukan mengatakan besok datang ke sini saja. Sekarang enggak ada, besok ada. Saya disuruh langsung ke sana saja. Anda akan dapatkan di situ ada. Dan itu hal yang luar biasa yang saya dapatkan di sana. Suatu hari saya belikan anak saya sepatu. Kalau tidak salah ingat ya. Waktu itu anak-anak masih sekolah di SD di sana. Di Madrasah Ibtidaiyah. Ternyata nomor sepatu itu sudah senang sepatunya, bentuknya, mereknya. Nomornya tidak ada. Lalu pemilik toko itu mengatakan di sana ada. Di mana? Dia bilang waktu itu kalau tidak salah ini lurus kemudian belok kanan. Saya bilang saya belum tahu. Atau apa kata dia? Saya antarkan ke toko itu katanya. Diantarkan sampai ke tokonya. Sudah sampai saya? Sudah ya? Saya tinggal, dia tinggal. Masya Allah. Jadi betul-betul yang namanya rezeki mereka yakin Allah yang membagi. Mereka tidak takut menunjukkan tokonya orang lain. Bahkan di Madinah lebih daripada itu. Jadi orang Madinah itu kalau tokonya misalnya pagi jam 9 atau 10 buka, mereka itu dulunya siang-siang, sekarang agak pagi mereka. Jam 8 buka, jam 7 buka ya. Jam 9 atau 10 sudah dapat uang yang kira-kira cukup untuk keluarga mereka, tutup mereka itu. Ketika ditanya kenapa tidak buka lagi, biar saudara saya dapat katanya. Saya pulang saja sudah cukup. Dan itu senang, rata-rata karyawannya tuh senang itu. Bosnya seperti itu, belum waktunya tutup sudah apa? Tutup. Kalau kita kan mumpung ini, aji mumpung ini, mumpung toko kita laris, ayo kita habisin aja, mumpung orang pada kesini konsumennya. Tidak mikir tetangganya laku atau tidak, saudaranya pemilik toko yang lain laku atau tidak. Lihat berjamaah. Makanya subhanallah, Allah memberikan keberkahan untuk mereka, diturunkan keberkahan untuk mereka. Dan banyak lagi. Satu hari saya nyari kendaraan, Pak. Kebetulan di kantor saya, selain saya kuliah di sana saya dakwah. Jadi saya bekerja di Wizarah Su'un Islamiyah, di Kementerian Urusan Islam saya. Jadi dai. Jadi kadang-kadang saya butuh mobil. Ada mobil kantor, tapi itu untuk dakwah. Kalau untuk keluarga, walaupun boleh saya tidak mau menggunakan. Saya biasanya charter mobil. Murah di sana charter mobil. Subhanallah. Jadi kalau yang saya charter itu Pak, dia masih ngantarkan penumpang itu mengatakan, saya carikan aja teman saya, biar ngantarkan kamu, katanya. Ini saya masih mengantarkan penumpang. Kalau kita kan enggak, Bu tunggu dulu ya Pak, tunggu dulu. Sebentar lagi saya ke situ. Subhanallah. Jadi mereka tidak takut rezeki diambil oleh siapa? Saudaranya. Dan pengalaman seperti ini banyak sekali saya dapatkan. Tapi dari orang Arab asli lah, bukan dari orang pendatang yang kerja di sana. Kalau orang Arab asli, Masya Allah, luar biasa mereka. Bolak-balik saya ke Masjidil Haram itu tidak boleh bayar. Gara-gara saya pakai jubah, pakai surban. Jadi kita kalau di sana kuliah harus pakai surban. Malu kalau tidak pakai surban. Kalau pakai kopiah begini saja malu. Satu kelas yang nggak pakai kita saja ya. Semua pakai gitu orang Arab. Akhirnya kita pakai gini. Makanya jenengan kalau lihat di video saya yang di Saudi itu, ketik Muhammad Yusran Mustafa itu. Saya pakai surban begini, bukan gaya, memang begitu di sana. Itu kalau saya pakai begini, tanya, "Anta talib, kamu mahasiswa?" "Naam."
Padahal saya merangkap jadi dai, tapi saya nggak ngomong kalau jadi dai. Ya, kamu mahasiswa, naam. Dia mau Quran itu, sopir itu, baca Quran, lanjutkan. Bisa, nggak boleh bayar. Berapa kali kami tidak bayar taksi itu. Oh, Masya Allah. Jadi dikasih gratis gara-gara bisa melanjutkan ayat. Masya Allah. Yang saya kagum bukan kita bisa melanjutkan ayatnya. Bagaimana sopir di sana ngerti apa? Al-Quran. Dan dia tahu bagaimana sedekah yang benar, sedekah kepada penuntut apa? Ilmu, sedekah yang tepat sasaran. Masya Allah. Para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, saya tergelitik apa? Tersentuh. Nah, tersentuh dengan ucapan seorang ustadz, kamu lebih baik belanja ke orang miskin yang jualan kadang-kadang di pinggir jalan ataukah yang kadang-kadang keliling dari kampung ke kampung dengan tanpa kamu tawar daripada kamu memberi pengemis yang kadang-kadang itu orang kaya yang menjadikan mengemis adalah profesinya. Betul nggak itu Pak Rizwan? Masya Allah. Tersentuh kita. Kita sering ada orang misalnya penjual apa sayur itu kita tawar ibu-ibu. Pak, kata saya buatan gak selewu toh. 7.000 kelarangan Pak. Laba 2.000 kita tawar Pak. Hah? Laba 2.000 kita tawar. Coba kita ke mall atau ke hipermarket. Pernah kita nawar, Mbak, ini pempesnya enggak 20.000 saja. Tidak pernah kita nawar. Ustadz Firanda pernah mengingatkan, beberapa ustadz mengingatkan. Masya Allah. Tersentuh kita Pak. Kadang-kadang kita belum perhatian dengan saudara-saudara kita. Yang kelima, al-khamis. Sebab yang kelima agar kita bisa istiqomah di atas jalan pertengahan adalah as-sabru, bersabar. Kita bersabar. Para jamaah yang rahmati Allah SWT bersabar. Li'annahu simatu ahlil ilmi. Karena bersabar itu merupakan ciri yang paling menonjol karakteristiknya ahlil ilmi, orang yang berilmu. Saya beri contoh ya. Saya beri contoh. Jangan marah dengan saya tapi. Mau saya beri contoh? Tapi janji jangan marah sama saya. Walaupun panjenengan tersinggung, sampean pikir dhisik, direnungkan dulu. Tersinggung boleh, tapi direnungkan dulu, jangan marah. Kawan-kawan, teman-teman kaum muslimin yang dulu menjagokan dan mendukung Pak Jokowi sampai jadi presiden 2 kali. Sekarang banyak tidak yang mencaci maki Pak Jokowi? Banyak tidak? Saya tanya banyak tidak? Jawab. Banyak. Dulu menjadi pendukungnya, mengeluh-elukannya, wis pokoknya mengunggul-unggulkannya. Sekarang mereka mencaci maki kan? Mencaci maki. Saya beri contoh pada zaman. Sebenarnya setiap pemimpin itu memiliki kelebihan dan kebaikan. Kalau kita mau jujur. Setiap pemimpin. Di era Pak Jokowi ini, berapa gubernur yang sudah masuk bui Pak? Berapa bupati? Coba salah satu dibuka. Pejabat negara, gubernur dan bupati yang sudah masuk penjara berapa? Jangan bacakan ke saya. Supaya kita terbuka wawasan kita, enggak terkungkung begitu loh. Pinter Mas? Berapa gubernur yang masuk penjara itu? Berapa bupati, berapa wali kota yang kena OTT KPK itu berapa? Coba. Pinter gubernurnya? Berapa? Bupatinya berapa? Ada enggak di situ? Banyak sekali. Bahkan rata-rata yang masuk penjara itu gelarnya S3. Doktor. Ini fenomena apa ini Pak? Loh, kalau orang sudah kadung memang mindsetnya tidak suka dengan pemimpin, pemerintah Jokowi ini bobrok kan gitu lah. Kadung mindsetnya tidak suka dengan apa? Pemimpin. Coba mindsetnya dibalik. Pemerintah Jokowi ini bagus. Dulu penjahat yang mengambil uang negara, korupsi tidak ditangkap, sekarang justru ditangkap. Mindsetnya dibalik sedikit saja. Kalau ulama berpikirnya tidak seperti berpikirnya masyarakat umum. Coba para jamaah rahmat Allah Ta'ala. Yang namanya korupsi itu ada di setiap pemerintahan. Ada. Pasti ada. Kebocoran keuangan negara ada. Kebocoran keuangan proyek-proyek pasti ada.
Kalau kita di dalam bernegara, berbangsa bernegara ini yang kita cari adalah aibnya pemimpin, kekurangannya pemimpin, kapan kita bersyukur pada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Coba nanti panjenengan ketik lagi. Negara mana yang kolap gara-gara pandemi? Indonesia, alhamdulillah. Panjenengan selama pandemi, saya Pak, jujur katakan, masih makan 3 kali selama pandemi. Di banyak negara itu kolap, nggak bisa makan, betul nggak? Lah kula letesik lemu. Lo malah bobot kula kalau timbang wingi 105 lagi munggah nah. Padahal dulu sudah 115 sudah turun dari 95, sekarang 105 lagi ya. Hah? Coba para jamaah. Pandemi kemarin tidak berpengaruh bagi kita, alhamdulillah. Kita masih bisa maem, masih bisa membiayai anak-anak kita sekolah. Jangan dibicarakan kekurangannya, tidak ada syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi pembangunan jalan-jalan tol, melanjutkan programnya Pak SBY, alhamdulillah. Coba kalau Pak Jokowi tidak mau melanjutkan, bagaimana para jemaah? Kita tidak bisa ya berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat itu, masya Allah. Dari Mojokerto ini ke Jakarta berapa jam sekarang? Tidak seperti dulu mungkin sampai 2 hari itu baru nyampe itu di Jakarta. Saya pernah itu sebelum pandemi itu, hampir 2 hari baru nyampe Jakarta Pak. Kalau pas mau macet apalagi hari-hari menjelang hari raya dan setelah hari raya itu, hari liburan itu, hampir 2 hari nyampe di Jakarta. Hampir kita ini dulu. Saya dulu sering naik bis malam, naik apa, padahal mereka sudah ngebut Pak. Sekarang alhamdulillah, kapan hari saya diundang MUI Pak, dari Kediri saya berangkat hampir jam 3, setengah 3, sampai di Jakarta sebelum subuh. Subhanallah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kelima adalah sabar. Kalau kita ingin sukses, sabar. Li'annahu, karena sabar merupakan simatu, ciri yang paling menonjol dari ahli ilmi, dari ulama. Bal huwa simatul anbiya'i wal mursalin. Bahkan sabar adalah karakteristik yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Qala Allahu jalla wa ala, Allah yang maha agung dan maha tinggi berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahqaf ayat 35, Allah menyatakan fasbir, dan bersabarlah kamu wahai Nabi Muhammad. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, fasbir, bersabarlah engkau wahai Nabi Muhammad, kama sabara ulul azmi, sebagaimana telah bersabar nabi-nabi yang tergolong ulul azmi, yaitu siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh dulu, Nabi Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa dan Isa, minar rusuli, dari kalangan para rasul. Wala tasta'jil lahum, dan jangan kamu terburu-buru terhadap mereka. Nabi ditegur agar Nabi tidak terburu-buru menginginkan orang-orang Arab itu masuk Islam semuanya. Butuh waktu para jemaah. Butuh waktu. Dulu beberapa tahun yang lalu di Jakarta yang namanya radio dan TV Roja itu dibenci Pak. Radio Wahabi. Radio ne wong cingkrang. TV ne wong cingkrang, Wahabi. Bojone kayak ninja, dikurukupi gak ketok. Ini ucapan-ucapan dulu. Saya ngalami ucapan-ucapan seperti ini para jemaah. Sekarang orang-orang yang mencaci maki Radio Roja sekarang ini, setiap keluar ke jalan itu yang punya mobil tuh nyetel Roja. Sampai ada ustadz yang cerita di grup tuh. Jadi sopir taksi, dia tidak jenggotan, tapi Roja TV menyala di mobilnya, Masya Allah. Nikmat Pak, menemani perjalanan bukan dangdutan, tapi pengajian, murotal Al-Quran, ya, tanya jawab keislaman. Mereka penasaran loh, dengar, kok gak tahu ustadznya ini. Biasanya ustadz guyon ini kok ilmu, hadis, Quran, dan seterusnya. Subhanallah, dibutuhkan kesabaran, tidak boleh terburu-buru. Wa qala jalla wa ala, dan Allah berfirman yang maha besar dan maha tinggi. Masjid Imam Syafi'i ini pertama kali dulu teman-teman sini katanya apa? Kayak susuai manuk gitu. Nah, bener itu. Kayak lagu yang digubah oleh Gus Dur maksudnya nih. Ya, kok susuai peksi gitu. Gimana? Betul menghina lah. Tapi sekarang lihat, megah masjidnya. Ada AC-nya, jarang-jarang masjid ada AC-nya itu. Dan menyala terus.
Terus Pak, teruskan ini perjuangannya, jangan dipateni AC-nya. Gak betah aku, ngaji ning kene gak betah. Tapi saya betah di sini. Walaupun sampai jam 8 betah saya di sini. Wong lemu sampean gak kayak AC, oh gak betah aku. Kalau ngaji begini betah. Saya masuk langsung adem, nikmat ya. Saweneng apalagi Jumatan itu ada AC-nya luar biasa. Ya. Luar biasa. Jumatan tidak ada AC-nya tuh gak betah gitu. Wis gak ono AC-ne khotibnya dawa pisan ya. Tapi kalau ada AC-nya walaupun khotibnya panjang itu tidak terasa, Masya Allah. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-60, fasbir dan bersabarlah, inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar adanya. Wala yastakhifannakal ladzina la yuqinun, jangan membuat engkau gelisah dan gundah orang-orang yang tidak yakin, mereka-mereka yang tidak punya keyakinan. Faman istukhiffa, maka barang siapa orang yang dia bisa dibuat gundah dan gelisah, falaisa bidhi aqlin, dia bukan orang yang punya akal. Waman lam yakun jaziman, dan barang siapa yang tidak yakin biwa'dillahi, dengan janjinya Allah haqqa, bahwa janji itu benar. Siapa yang tidak yakin, siapa yang tidak memastikan kebenaran janjinya Allah, sabiran, dan dia tidak pula sabar, fahuwa mustakhaffun, maka dia adalah orang yang dibuat gundah dan gelisah. Aidan juga, walaysa bidhi idrakin salim, dia bukanlah seorang yang memiliki pengetahuan yang benar. Fasabru, maka sabar itu, wa adamul istijal, dan tidak terburu-buru, fil amri, dalam setiap perkara dan urusan, kullihi, semuanya, min simatis tsabati, termasuk ciri menonjol dari keteguhan, alal wasatiyati, di atas manhaj pertengahan, wal i'tidal, dan manhaj yang penuh dengan keadilan. Wadzalika, dan hal itu, min asbabin najah, termasuk sebab-sebab meraih keberhasilan, kesuksesan, fil ma'arib, di dalam mendapatkan tujuan-tujuan hidup, wal maqasid, dan cita-cita atau niatan-niatan. Masya Allah. Jadi orang itu akan meraih tujuan hidupnya dan cita-citanya kalau dia sabar dan tidak terburu-buru. Ingin beli motor, kok ngambil motornya orang, masuk penjara. Ya masuk penjara saja, dipontongi uang sampai mati, dibakar coba ya. Kalau dia sabar kerja, dapat duit sedikit, ditabung, nah, insya Allah akan berhasil. Diingatkan ya, bulan depan insya Allah saya mau menjelaskan tentang sabar, dan saya akan cerita kisah yang menarik. Saya pernah cerita tidak, ada 2 orang ibu ngobrol di rest area. Pernah cerita di sini belum? Belum ya? Nanti bulan depan saja. Penasaran tak? Larang cerita ini, larang rek, golek angel ya cerita ini. Nah, ini kisah nyata lek. Kalau cerita kita buat-buat sendiri, kita ngarang bisa, saya ngarang, tapi kan dusta saya, bohong ya toh. Ini cerita asli ini. Jadi asli. Jadi ibaratnya A1 ini. Ya, jadi A1 ini ceritanya. Penasaran tak? Ya toh. Jadi terlalu malam ini. Lanjut, sebentar aja. Tapi untuk dalil-dalil sabar saya tunda dulu karena tidak cukup waktunya, 1 jam tidak cukup. Taib. Jadi suatu hari di rest area itu ada 2 orang ibu, yang satu sepuh, yang satu masih muda. Yang sepuh cerita, curhat. Tapi curhat bagus ini. Akhirnya oleh ibu ini dijadikan sebagai pengalaman hidup. Makanya penting kita melihat pengalaman orang lain. Beliau ini, ibu yang tua ini, punya anak 5. Yang 4 semuanya pintar-pintar, pandai-pandai, cerdas-cerdas, dan sukses-sukses sekolahnya. Dan itu semuanya dibangga-banggakan olehnya. Ibu tua ini, ibu sudah 70-an mungkin ya. Kurang lebih, yang ini ibu muda 40, belum 50. Lalu anak kelima ini, Allah memberikan ujian kepada ibu ini. Anak kelima ini laki-laki, kalau disuruh menghafal tidak bisa menghafal. Jadi tidak bisa menghafal, apapun tidak bisa dihafal sama dia. Berhitung tidak tahu. Jadi berhitung itu penjumlahan, pengurangan, apalagi perkalian, pembagian, tidak paham. Walhasil, beliau diberi ilham oleh Allah untuk memondokkan anaknya. Maka ini rahasia yang sudah umum ya.
Biasanya anak itu kalau dipondokkan anak yang tidak cerdas itu. Anak gak patek pinter, rotok dablek titik, itu mesti diserahnya kiai atau ustad. Makanya saya tidak kaget. Jadi santri-santri saya bagaimana saya tidak kaget. Alhamdulillah para ustad, para kiai itu sabar-sabar, alhamdulillah. Jadi anaknya pinter, SMA 2, SMA 1 ya. Kalau anaknya pinter, UNER, UI, Brawijaya, UNEJ. Kalau bodoh, At-Tirmidzi. Ya, Salman Al-Farisi, Imam Syafi'i, Tulungagung, Imam Syafi'i Mojokerto, kabeh pinter-pinter telekono wis. Yes, harus siap kita menampung anak tidak begitu ya. Loh, sampean kalau bisa menjadikan anak gak begitu pintar jadi sukses, wow hebat itu. Berarti madrasah sampean hebat itu. Tapi kalau input baik, output baik, semua orang bisa itu. Input buruk, outputnya baik, ya itu Rasulullah SAW itu. Para sahabat dulu kan pertama datang buruk tak? Akan menjadi orang-orang yang baik. Itu Rasulullah SAW. Nah kita mencontoh siapa? Rasulullah SAW atau bukan? Makanya di pesantren kami saya larang. Tes boleh, tapi nggak boleh yang tidak lulus tes nggak diterima, semua diterima. Tes itu hanya untuk mengetahui kata Ustadz Talasa itu. Ya, beliau walaupun masih muda, beliau murid saya itu Ustadz Talasa itu. Saya dulu gurunya ketika beliau masih SMP itu. Muhammad Talasa LC, MHI beliau. Kata beliau, perlu Ustadz dites, nanti kita catat. Oh dia dulu bacaannya seperti ini, hafalannya seperti ini, bahasa Arabnya seperti ini. Nanti 3-4 bulan untuk laporan evaluasi kepada orang tuanya. Sekarang lihat, jadi beliau ini Ustadz Talasa itu tertib. Ketika tes itu direkam sama beliau. Tapi dulu gak tahu, sekarang sudah sibuk gak tahu, direkam. Nanti 3 bulan direkam lagi, perbedaannya di mana, ada enggak? Kalau ada perbedaannya, teruskan belajar di sini. Jadi seperti itu, Masya Allah. Maka di pesantren kami tidak boleh yang tidak lulus tes tidak diterima, semuanya diterima. Gaya-gayaan tok tes ini. Jadi tes hanya gaya-gayaan. Bener, apalagi setelah saya dapat cerita ini, wes tidak mau saya menolak santri itu. Tidak mau, saya takut kualat kepada Allah. Penasaran? Sebentar, minum dulu, bismillah. Ya enggak mau tuh saya diatur jamaah, enggak mau. Saya itu bukan AJS asal jamaah senang. Sampai enggak senang karo aku enggak apa-apa. Wong aku enggak diundang Pak Andi enggak apa-apa. Paling dia kualat kene. Loh saya ikut berjuang di sini ya. Sampean gondoe masjid aku berjuang ganteni Ustaz Hasyim Rifai saya dulu. Iya ta di BKL itu. Di BLK itu. Saya sudah berjuang dari dulu. Sampean guru ngaji aku berjuang nih kene. Dia gak gaya aku kualat tuh. Jelas kualat. Bisa dipastikan 100% kualat ya. Makanya nggak berani, saya ngomong apa saja diem Pak Andi, timbangane kualat Gus Yus aku meneng ae, atok meneng aku. Jadi beliau cerita, akhirnya dipondokkan, walhasil dipondokkan. Memang bukan pondok sunnah, tapi kiainya lumayan, ngerti akidah dan seterusnya. Kata kiai, Bu tolong bantu kami baca doa ini sebanyak-banyaknya. Rabbi habli minas sholihin. Ini ayat Al-Quran ini. Rabbi habli minas sholihin. Coba cari berjamaah di surat apa itu? Rabbi habli minas sholihin. Di Rabbi habli minas sholihin. Jadi disuruh memperbanyak doa itu. Dalam surah Ali Imran 38. Dalam surah apa? Ali Imran 38. Doanya Nabi Zakaria ini. Jadi doanya Nabi Zakaria. Ini Rabbi habli minas sholihin. Saya bacakan dulu sebentar ya, penting ini. Mumpung saya ingat. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 38, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sana Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya, qala rabbi habli. Oh bukan, keliru. Enggak apa-apa, ini juga sama, enggak apa-apa. Qala rabbi habli, wahai Rabbku, karuniakan kepadaku miladunka dzurriyyatan thayyibah, dari sisimu anak keturunan yang baik, innaka sami'ud du'a, sungguhnya engkau maha mendengar doa. Sekarang yang Rabbi habli minas sholihin dulu. As-Saffat ya. Rabbi habli. As-Saffat ayat berapa Pak? Nah ini yang benar. Mohon maaf ya dikoreksi, yang tadi bukan, yang ini As-Saffat ayat 100, betul. Saya bacakan dulu. Allah berfirman, Rabbi habli,
wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku minas solihin, anak-anak yang saleh. Al-Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, saya bacakan tafsirnya di sini. Wa hadza mas'alatu Ibrahim. Ini adalah permohonannya Nabi Ibrahim Rabbahu kepada Rabbnya. Jadi doanya Nabi Ibrahim ini, Rabbi habli minas solihin. Wa hadza mas'alatu Ibrahim. Ini adalah doanya, doa permohonannya Ibrahim kepada Rabbahu, Rabbnya. An yarzuqahu, agar Allah memberikan rezeki kepada Ibrahim waladan salihah, anak yang saleh. Yaqulu, dia berkata dalam doanya, ya Rabbi, wahai Rabbku, habli, karuniakanlah kepadaku minka, dari sisimu, waladan, seorang anak, yakunu minas salihin, yang mana anak itu tergolong orang-orang yang saleh, alladzina yuti'unak, yang mana mereka adalah orang-orang yang mentaatimu, wala ya'sunak, dan tidak bermaksiat kepadamu, wa yuslihuna fil ardi, dan mereka adalah orang-orang yang berbuat, yang melakukan perbaikan-perbaikan di bumi, wala yufsidun, dan tidak melakukan kerusakan. Ini doanya siapa? Nabi Ibrahim. Akhirnya betul. Tapi ada pesan kedua, hanya saja pesan kedua kurang sesuai sunnah. Disuruh baca ya Latif berkali-kali, tapi kok tidak disuruh melanjutkan dengan doanya. Harusnya kalau membaca ayat membaca ayat Al-Asmaul Husna dilanjutkan dengan doa, tapi enggak apa. Yang penting doanya surat As-Saffat ini benar. Akhirnya ibu ini berdoa. Dalam tahajudnya dia terus berdoa dalam doa-doanya, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Qadarullah di pesantren itu, dia menghafalnya juga paling buruk. Sampai lulus bahkan dia tidak bisa berhitung, sampai lulus. Ibu ini cerita apa adanya. Akhirnya lulus dari pesantren, dia ini kerja di Sumatera. Kisahnya begitu. Di sebuah perkebunan. Saya tidak ingat pasti kebun apa, yang jelas kerja di perkebunan Sumatera, entah apa karet atau sawit atau apa, saya tidak paham. Setelah kerja di perkebunan, orangnya itu gemi itu apa? Berhemat. Ditabung hasil pekerjaannya, sebagian untuk makan, untuk kebutuhannya ditabung. Sampai kemudian ceritanya singkatnya ya, dia bisa beli kebun juga. Setelah punya kebun, nabung lagi. Dia punya peternakan kambing akhirnya, ternak kambing. Sampai kemudian setiap kali ibunya datang ke sana dibiayai. Kalau kalau anak ini tidak pulang, ibunya cerita, setiap kali saya datang dikasih seperti emas emas apa biasanya? Batangan, emas batangan. Dia mengatakan, ibu, saya tidak punya tabungan di rekening. Setiap saya punya duit, saya belikan ini atau saya kembangkan bisnis saya. Jadi setiap ibunya ketemu dengan dia dikasih emas batangan. Bahkan ibunya cerita, ya, kakak-kakaknya yang 4 yang dibangga-banggakan itu sekarang justru sering hutang pada adiknya. Ini kisah nyata ini, bahwa tidak boleh meremehkan orang. Terkadang seorang yang tidak cerdas, tidak pandai, Allah berikan kelebihan di tempat yang lain. Ternyata dia pintar bekerja, dia bisa mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kisah ini menunjukkan sabarnya ibu tadi. Jadi dia tidak tidak seperti ibu-ibu yang lain terus kemudian anaknya mungkin diapakan begitu, tidak, dia sabar. Sampai kemudian Allah memberikan pertolongannya. Maka sabar itu akan mendatangkan banyak pertolongan, insya Allah. Untuk sabar akan saya kaji dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ya, walaupun masih sekelumit tentang sabar, setidaknya bapak-bapak sekarang sabar, nggih. Pokoknya bapak-bapak dan ibu-ibu saya pesan, anaknya nilainya berapapun nggak usah dikomentari buruk. Alhamdulillah nak, ya temanmu kan nggak ada merahnya, kamu banyak merahnya, bagus nak, nggak apa-apa. Ya benar, ini ada yang seperti itu. Ya nggak apa-apa, bagus, kamu sudah mau sekolah, bagus itu. Bagus bukan nilai merahnya, kamu sudah mau sekolah itu bagus. Jadi subhanallah, banyak, nanti Allah akan balik itu. Suatu hari Allah akan menjadikan anak itu bermanfaat, berguna bagi kita. Sebagaimana juga pernah saya ada kisah seorang ibu yang sering ikut kajiannya Ustadz Dzulkarnain dari Makassar. Kemudian beliau ini cerita, anaknya itu pemabuk berat, setiap pulang itu mabuk. Ibu ini cuci mukanya, kadang-kadang dimandikan, kadang diganti bajunya.
kemudian ditinggal tahajud. Kalau sudah sadar nanti disuruh apa sama ibunya begitu, saya lupa. Terus ini dikisahkan oleh Ustadz Yani Fakhriansah kalau tidak salah di Facebooknya, coba nanti dilacak, seingat saya. Akhirnya subhanallah ibu ini sakit. Dua anaknya yang dibangga-banggakan tidak mau merawat. Yang merawat siapa? Anak pemabuk ini, coba. Jadi anaknya dibangga-banggakan, yang tidak pemabuk tidak mau merawat ibunya ketika sakit. Yang merawat yang pemabuk ini. Ibunya tetap berdoa kepada Allah sampai suatu hari ibunya wafat. Ketika ibunya wafat, anak ini betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kesabaran seorang ibu yang harus dicontoh oleh ibu-ibu di zaman ini. Kalau anak kita hanya kadang-kadang sholatnya terlambat, ya jangan kasar-kasar dengan mereka. Lihat ini ibu pemabuk ini, bayangkan. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana tiap hari mengurus anaknya yang mabuk. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana malunya dengan keluarga, bagaimana ibu ini perasaannya. Tapi dia sabar, terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabarannya Allah memberikan pertolongannya. Innan nasra ma'as sabri, sesungguhnya pertolongan Allah bersama kesabaran. Demikian yang bisa disampaikan. Tolong nanti diingatkan dalam pertemuan yang akan datang kita akan membahas kesabaran lebih panjang. Mudah-mudahan dengan kita membahas tentang kesabaran ini, Allah Subhanahu wa taala betul-betul mewujudkan janji-janjinya kepada kita. Bagi orang-orang yang sabar, Allah mencintai mereka. Bagi mereka-mereka yang sabar, Allah akan mendatangkan pertolongan untuk mereka, insyaallah taala. Demikian bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Alafu minkum nasrun minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Fastabiqul khairat. Ihdinas siratal mustaqim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.